menyampaikan jangan main-main. Nanti Presiden bahkan mengatakan apa orang-orang yang diborgol tangannya itu atau sudah pakai baju oranye itu tidak memikirkan perasaan dari anak istrinya, dari keluarganya ketika dia mencuri. Jadi sekali lagi, upaya kita bersama untuk dalam tanda kutip menekan Badan Gizi Nasional, dalam tanda kutip lagi, mendorong Badan Gizi Nasional agar betul-betul bersih, betul-betul putih, sama sekali tidak ada keinginan untuk memperkaya diri, sama sekali tidak mempunyai apa namanya pegawai tidak mempunyai dapur, jadi betul-betul. Ya, pastinya sih ya kan jadinya kita jadi curiga gitu. Jangan-jangan selama ini program MBG itu cuman buat dijadiin proyek-proyek buat para penguasa doang gitu. Jadinya pasti itu bikin kita jadi sebagai masyarakat jadi curiga juga. Ini uang negara ini dikemanakan gitu. Jangan-jangan apa namanya kayak pembuatan dapurnya segala macam itu cuman orang-orang tertentu doang nih yang bisa mengakses gitu kan. Kan terbukti tuh yang ketangkep ya kepala BGN itu juga kayak gitu kan kasusnya karena jual beli apa dapur gitu. Itu jadi buat kita makin curiga juga sih dengan program ini gitu. Ya pastinya berkurang sih ya, karena MBG harusnya lebih dievaluasi ya, apalagi dengan kasus yang kemarin rame itu kepala BGN yang ditangkap, ya harusnya dievaluasi sih. Ya, Anda kembali bersama kami masih berkaitan dengan evaluasi yang dilakukan oleh BGN dalam pelaksanaan MBG. Saya mau ke Mas Hariko kembali. Kritik dari masyarakat, terus kemudian ada poin dari Mas Agung terkait transparansi, yang itu juga mungkin bisa menjadi celah tiga mantan petinggi BGN kemarin melakukan sejumlah rekayasa begitu ya. Kita tahu bahwa ada penjualan titik fiktif, terus kemudian ada satu istilah baru selain 3T yaitu terpencil yang sengaja disuarakan oleh mantan tiga petinggi itu untuk melakukan kecurangan begitu. Dan apa yang kemudian dilakukan oleh pemerintah untuk benar-benar menutup celah kecurangan pimpinan dan pelaksanaan MBG di BGN ke depan agar tidak disalahgunakan. Ya, terima kasih Mas Irsal. Kami pemerintah setuju sepenuhnya dengan mahasiswa, dengan Mas Agung, agar website dari Badan Gizi Nasional ini in time, real time, kemudian menyajikan data-data yang mudah diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Jadi ini mungkin sudah disampaikan di beberapa waktu yang lalu dan juga sedang dalam program perbaikan karena memang begini. Jadi kita ini kan 38 provinsi. Jadi jangan orang kan tidak mungkin datang ke kantor Badan Gizi Nasional yang buka pagi kemudian tutup menjelang malam. Kalau dari Papua saja atau dari Aceh ya itu butuh 8 jam lebih untuk ke kantor BGN untuk menanyakan berbagai hal. Nah, website inilah seharusnya yang menjadi pengganti kantor sehingga bisa diakses, pagarnya jangan ditutup, sehingga betul-betul transparan. Dan kita belajar betul dari sejarah, semakin transparan, semakin terbuka, semakin jujur, itu dukungan masyarakat juga akan semakin tinggi. Oleh karena itu, Presiden sudah betul-betul menyampaikan jangan main-main. Nanti Presiden bahkan mengatakan apa orang-orang yang diborgol tangannya itu atau sudah pakai baju oranye itu tidak memikirkan perasaan dari anak istrinya, dari keluarganya ketika dia mencuri. Jadi sekali lagi, upaya kita bersama untuk dalam tanda kutip menekan Badan Gizi Nasional, dalam tanda kutip lagi, mendorong Badan Gizi Nasional agar betul-betul bersih, betul-betul putih, sama sekali tidak ada keinginan untuk memperkaya diri, sama sekali tidak mempunyai apa namanya pegawai tidak mempunyai dapur. Jadi betul-betul dalam rangka perbaikan gizi ini sepenuhnya kita dukung. Dan masukan dari Mas Agung terkait dengan website tadi, walaupun sudah sering juga disampaikan Mas Agung di beberapa diskusi, saya lihat akan kami sampaikan kembali dan akan menjadi fokus perbaikan bukan hanya website
tetapi juga saluran-saluran aduan yang 127, kemudian nomor WA, kemudian media sosial, kemudian bagaimana dengan cepat merespon keluhan-keluhan dari masyarakat ini. Baik. Ini terus diperbaiki dan juga sudah disampaikan oleh Pak Mensesnek, bahkan ditekankan juga oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Semuanya kita bersama-sama mendorong agar program makan bergizi gratis ini betul-betul bersih dari korupsi Baik. dan keinginan-keinginan untuk memperkaya diri. Terima Baik. kasih Mas Agung. Baik, saya ke Mbak Dia. Mbak Dia, tadi Mas Hariko mengatakan 3 pekan lah pemerintah punya waktu untuk melakukan evaluasi BGN terkait dengan pelaksanaan MBG. Menurut Anda, menurut kajian dan analisa Anda, apakah waktu 3 pekan itu cukup untuk membuktikan evaluasi yang dilakukan oleh BGN ini akan berjalan secara efektif? Atau Anda punya rentang waktu sendiri untuk BGN melakukan perbaikan pelaksanaan MBG dan juga tata kelola secara menyeluruh? Oke. Baik, jadi menjawab itu saya mungkin mau mulai dari tadi mengambil poinnya Mas Agung mengenai transparansi dan keterlibatan publik, karena pada saat ini kepercayaan publik juga sudah menurun jauh dengan adanya kasus-kasus keracunan dan ditambah kasus korupsi. Karena itu pada saat ditutup, jadi moratorium atau jeda sementara ini bukan sesuatu hal yang baru. Ini sudah kami sampaikan berulang kali sejak tahun lalu, dan pada hakikatnya apa yang mau dikerjakan selama masa moratorium itu, kalau kita mengusung transparansi dan keterlibatan publik, kalau memang ada perubahan yang akan terlihat secara signifikan di mata publik bagaimana BGN mengelola MBG ini, maka harus juga disampaikan secara transparan kepada publik apa saja yang rencananya akan dikerjakan dalam periode penutupan tersebut. Misalnya, bagaimana memperbaiki dan memastikan agar tidak ada lagi kasus keracunan. Bagaimana memastikan agar sertifikat itu yang diperjualbelikan itu sudah ada list dari SPPG-nya dan apa sanksi untuk para SPPG yang melakukan hal-hal tersebut. Bagaimana kemudian mengubah ke depan, bagaimana publik mau dilibatkan, apakah hanya lewat website one way, pakai kasus-kasus dilaporkan, atau memang akan ada konsultasi publik. Bagaimana kemudian Perpres diperbaiki agar perbaikannya memang mengakar kepada sebuah peraturan pemerintah tertentu. Bagaimana perbaikan pengelolaan anggaran negara yang selama ini terbukti dengan adanya kasus yang terjadi sekarang, kasus korupsi ini terbukti pengelolaan anggaran negara tidak dikerjakan sebagaimana seharusnya. Lalu bagaimana standar misalnya area penentuan lokus-lokus prioritas. Misalnya 3T mana dulu yang mau didahulukan, karena 3T listnya cukup panjang. Kalau dengan begitu misalnya ada ibu hamil, apakah lokusnya akan berpindah dari sekolah menjadi posyandu ataukah sekolah dan posyandu. Jadi ada banyak hal sebenarnya yang bisa dilakukan sebagai langkah-langkah perbaikan. Mengenai waktunya, apakah itu seminggu, 2 minggu, atau 2 bulan, menurut saya harus berangkat penentuan waktu tersebut dari poin-poin aktivitas yang akan dikerjakan untuk perbaikan yang mendasar. Baru setelah itu kemudian pada saat dibuka kembali, publik bisa melihat perbaikan tersebut secara signifikan. Ya. Jadi publik terlibat dalam proses perbaikan ini, memberikan masukan, para ahli juga memberikan masukan, disediakan wadah tertentu, dan kemudian bersama-sama bersepakat menentukan berapa waktu yang masuk di akal, yang realistis, agar perbaikan mendasar untuk MBG ini bisa dikerjakan gitu. Kalau menurut saya begitu, Mas. Baik, terima kasih Bu Dia. Saya tahan dulu. Saya mau ke Mas Agung. Dari pertanyaan tadi sebelum kita jeda, terkesan daripada mengakomodir keresahan masyarakat, pemerintah ini lebih bekerja keras untuk mengubah persepsi, gitu ya, terkait dengan penolakan menjadi dukungan dengan segala cara, termasuk dugaan aksi bayar untuk mendukung MBG yang sebelumnya banyak masa ini justru malah menolak. Iya.